Masih di Jagungan Warung VW dan kita masih di depan gedung DPR ini ada patung juga. Ini patungnya Pak Jenderal Perang Saudara Amerika, Youth Grant yang akan jadi presiden juga. Jenderalnya Abraham Lincoln ya, pasukan Union. Dan kita masih membicarakan masalah korupsi Neng. Iya. Dan di sini Neng namanya korupsi. Aturan di kantor pemerintah itu ketat Neng. Kalau di Indonesia ya? itu kan misalnya ada jatah untuk makan-makan. Di sini nggak ada. Kalau pesta ya karyawannya harus urunan. Oh. Cuman ya tetap ada namanya sebuah aturan itu pasti ada lubang-lubang yang Neng. Dan pasti ada yang nakal di pegawai negeri yang nakal. Jadi bahkan ini ada sebuah lembaga pemerintah namanya JSC, itu ya lembaga yang ngurusi fasilitas-fasilitas milik pemerintah, gedung-gedung pemerintah, namanya JSE. Kalau di Indonesia apa Cak ya? Mungkin nggak ada apa tapi mungkin ya? diurusi Seknek ya. Ini yang kemarin kena skandal yang besar, nasional yang memalukan juga karena mereka punya konferensi yang untuk melatih meningkatkan kemampuan karyawannya, tapi ternyata kena skandal karena dianggap itu memboroskan uang negara. Kok bisa Cak? Emang dia bisa membuat apa Cak? Ya macam-macam. Jadi di workshop itu ada namanya mereka mengundang tukang peramal. Buat jadi, apa Cak? Lah untuk alasannya macam-macam dengan untuk membuang duit negara itu. Oh. Ada misalkan mereka Las Vegas. Lokasinya Las Vegas lagi. Judi Cak, tempat itu. Judi lagi. Terus kemudian juga misalnya mengundang tukang sulap juga. Terus juga membuat video-video yang kayak drama gitu. Saya lihat itu yang lucu itu, yang dia malah acting kayak bosnya lagi ngebagi-bagiin duit atasannya. Nah itu kemudian terus diunggah di YouTube kan nggak salah. Media sosial. Ketahuan lah, kemudian murkalah pemerintah Obama itu. Pak Obama sampai ngomong langsung dipecat itu. Nah Cak Supri hati-hati Cak kalau bikin video klip. Sampai kan suka bikin video klip toh. Iya tapi kan nggak akan bocorkan. Dan itu tidak menggunakan dana pemerintah. Ya artinya dana yang emang harus digunakan. Gitu loh. Ya ini seperti apa ceritanya skandal yang dialami oleh kantor pemerintah ini pemirsa. Post my picture on GSA website, I swear. Ini video musik garapan seorang pegawai negeri Amerika Serikat yang menyebabkan ia dipecat. I'd have a road show like Neely every time you see me rolling on 20s, yeah, in my GOB. Video yang awalnya dibuat untuk lomba bakat di kantornya menampilkan Hank Terlahe berlagak seperti kepala kantornya yang suka bagi-bagi duit. Gak mungkin diinvestigasi untuk korupsi katanya. Tapi segera setelah video ini menyebar, Inspektorat Jenderal Amerika langsung mengusut kebenaran kata-kata yang dinyanyikan. Presiden Obama pun mengkritik tindakan korup yang digambarkan dalam video. You can't go take a trip to Las Vegas or go down to the Super Bowl on the taxpayers' dime. Karena ternyata pegawai GSA, lembaga yang mengelola segala fasilitas pemerintah, memang telah menyalahgunakan uang rakyat untuk konferensi di Las Vegas. Total anggaran $823.000 atau sekitar 8 miliar rupiah, termasuk ongkos untuk menghadirkan seorang peramal. Cindera mata uang logam dan kotaknya menghabiskan $6.000. Pelawak Jon Stewart pun memperolok kepala GSA atas pengeluaran ribuan dolar untuk mencetak buku tahunan konferensi tersebut. Oh yeah, look, she was voted most likely to resign over an event that betrays an almost comical misunderstanding of the agency's mission. Americans were suffering and GSA was enjoying the good times. Seketika setelah mendapat kabar tentang ini, Presiden Obama minta kepala GSA untuk mengundurkan diri. The president was outraged by the excessive spending. Setelah meletusnya skandal korupsi ini, juru bicara GSA mengaku lembaganya harus menanggung malu. Walaupun saat berlangsungnya konferensi, mereka sama sekali tidak melihat kesalahannya. Karena si pembuat video ini keluar sebagai juara lomba bakat. Dari Washington DC, tim VOA. I'd have a road show like Neely every time you see me rolling on 20s, yeah, in my GOB, spend DA61 all on fun. ATF can't touch GS15 guns, cause I buy everything on field rappers can't afford it. Masa, di sini orang kalau ketahuan korupsi ngaku ya Cak? Ya kalau ketahuan kemudian diselidiki dan ada buktinya ya mau tidak mau harus ngaku ya. Kalau di Indonesia kan nggak Cak, mau ketahuan kayak gimana nggak akan ngaku Cak, tetap bilang no. Gitu ya, karena sudah kepalang tanggung gitu kali ya. Lah kalau sampai di itu
Korea Selatan tuh dulu mantan presidennya tuh sampai bunuh diri karena kasusnya korupsi. Namanya siapa? Roh Moo-hyun. Jadi memang mungkin ada juga namanya tradisi budaya malu ya di Amerika, dan itu pula mungkin yang ada pakar yang mengatakan mungkin di Indonesia itu yang kurang budaya malu di kalangan para pejabat atau politisi nih. Jadi memang banyak ada yang nyebut faktor budaya, faktor kepatuhan terhadap hukum, yang hukuman yang ringan dan sebagainya. Jadi memang ya itulah, jadi banyak hal mengapa di Indonesia masih korupsi masih merajalela, dan di Amerika pun juga masih ya, masih ada lubang-lubangnya lah gitu. Nur, obrolannya diparkir dulu dan diteruskan setelah yang satu ini.